Ibu lagi kenapa sih, Bu? Dari tadi meetingnya nggak fokus loh. Enggak, ini saya stres banget dari tadi diteleponin sama penagih hutang nih. Padahal udah saya blok nomornya, tapi terus-terusan nelpon pakai nomor lain lagi. Itu penagih utang yang kemarin? Itu emang nggak bisa dilaporin ke polisi aja, Bu, yang kayak gitu? Ya nggak bisa dong, Sil. Kan kita nggak tahu jelas kasusnya kayak gimana. Yang ada malah kita yang dituntut balik. Ngaco deh. Ya tapi kan Bu Ariana nggak salah. Duh, susah kalau nggak paham. Bu, Dante, gimana tadi meeting sama Galvin? semua berjalan lancar, Bu. Tapi tadi sedikit berantakan aja si Galvin. Berantakan. Maksudnya? Jadi ternyata semalam itu Galvin berantem sama Saka, Bu. Jadi Galvin seperti itu. Galvin dan Saka berantem? Iya, Pak. Makanya semalam kita bawa Saka ke rumah kami. Soalnya kita nggak tahu kita mau bawa Saka kemana lagi. Apa benar begitu, Anjani? Iya. Saya minta maaf sama kalian berdua. Karena sudah disibukkan dengan urusannya Saka. Biar bagaimanapun, sampai saat ini status dia masih menantu saya. Minggir, Pak! Mana Kusuma? Suruh keluar Kusuma, minggir! Saya akan ketemu Kusuma, minggir kalian! Pak, maaf di luar ada yang lagi berkelahi, Pak. Maksudnya berkelahi apaan? Gak tahu, Pak, ada yang marah-marah di luar. Yaudah, yuk. Saya ikut. Minggir kalian, minggir! Tapi jangan berdiri di sini, Ada apa itu? Mana yang namanya Kusuma? Ya, saya Kusuma. Ada apa? Kalian siapa? Jadi Anda yang namanya Kusuma. Kok kayak rame-rame? Kami datang ke sini untuk menagih hutang atas nama Saka. Dan nama Kusuma dipakai oleh Saka sebagai penjamin saat Saka meminjam uang. Jadi sekarang Anda harus membayar hutangnya Saka. Hei, apa-apaan sih ini? Gak bisa kayak begitu ya. Yang ada urusan kan Saka. Ya kamu cari dong itu Saka. Kan dia masih tinggal di sekitar Jakarta. Gak ada urusan lagi ya Saka sama kami? Kalau gitu, kasih tahu di mana Saka sekarang. Atau jangan-jangan kalian semua ini udah kerjasama, sekongkol, sembunyiin Saka, ha? Cukup. Saya tidak peduli ya dengan masalah kalian semua. Ini kantor bukan pasar. Saya minta kalian keluar dari kantor saya. Oke, kita akan keluar dari kantor ini. Tapi awas, kalau kalian semua nggak bisa ngasih tahu di mana Saka, keluarga kalian semua akan saya teror. Ya, akhirnya aku telepon taksi. Terus aku minta tolong sama drivernya untuk bawa aku ke mobil. Terus pas di rumah sakit, aku dibantu sama suster. Drivernya masuk ke rumah berarti rumah nggak dikunci gitu? Duh, ini orang susah banget dikibulin. Aku harus alihin perhatiannya lagi nih. Ya aku juga lupa pokoknya pintunya dikunci apa enggak. Yang jelas kan udah ada yang nolongin aku. Udah bagus aku udah yang nolongin. Kalau enggak aku nggak tahu deh bakal gimana perut aku. Udah deh, mendingan kamu beli itu aja obat aku tuh. Resep aku ada beli tebus obatnya. Resepnya ada di situ, di meja. Tolong ya. Jadi aku beliin obat kamu dulu ya. Ya. Sekali lagi aku minta maaf. Ya. Kamu santai-santai aja di sini ya. Aku jalan dulu, Dit. Iya.
aja Saka nggak curiga kalau kemarin aku sama dia. Saka itu bener-bener keterlaluan sekali, Pi. Bisa-bisanya dia itu ngutang, hutang 10 miliar. Lalu penagih hutangnya datang ke tempat Arin. Lalu sekarang datang ke kantor Papi. Dan ternyata Papi namanya dijadikan jaminan. Kurang ajar. Bener-bener menantu gak tahu diri, gak bermoral. Sebel bener-bener deh Mami sama dia, Pi. Nih ya, Pi ya. Kalau menurut Mami, kita harus kasih tahu di mana Saka tinggal sekarang. Nanti yang ada, disakin kita sekongkolan lagi sama dia. Dan keenakan dianya, gak ada tanggung jawab sama sekali. Sekongkol gimana maksudnya, Mi? Loh, Din? Saka? Abis dari mana? Aku habis ke apotik beliin obat buat Dita. Oh, aku habis ketemu temen tadi. Oh. Oh ya Sak, by the way, aku tuh udah nanyain soal kerjaan kamu yang ke teman aku itu. Terus kata teman aku, kebetulan posisi kamu tuh udah ada yang ngisi. Makanya nggak jadi nge-hire kamu. Maaf ya. Pak. Berarti kan kalau begitu bukan rezeki aku. Ya kesannya aku kayak ngasih harapan palsu aja ke kamu. Enggak. Kamu nggak usah ngerasa nggak enak, santai aja. Aku justru makasih banget kamu udah niat buat bantuin aku, Dit. Sama-sama, Sak. Nanti aku cariin kerjaan baru lagi buat kamu. Udah, kamu nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot, terima kasih banyak. Gak repot, Sak. Bentar. Sak, aku angkat telepon dulu ya. Okay. Nanti kita kontekan lagi. Hati ya. Ya. Arin kok? Kamu ada di sini, Nak? Iya, tadi Sisil dengar katanya dari karyawan sini kalau Papi dikejar sama penagih hutang. Makanya Arin datang, Arin mau mastiin Papi baik-baik aja. Oh, Papi baik-baik aja, saya nggak apa-apa, Papi. Oke, syukurlah kalau gitu. Jadi gimana tadi, Mi? Mami bilang sekongkol itu maksudnya gimana? Jadi Maksudnya begini, sayang. Tadi itu memang benar. Ada orang yang tiba-tiba datang ke kantor, mereka teriak-teriak, dan mereka itu bermaksud untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Saka. Dan Saka meminjam uang itu mengatasnamakan Papi. Dan Papi dijadikan jaminannya. Sekarang di sini, mereka menuntut kepada Papi dan Mami untuk memberitahu di mana keberadaan Saka. Apabila Papi dan Mami tidak memberitahu di mana keberadaan Saka, mereka berkesimpulan bahwa Papi dan Mami ini bersekongkol dengan Saka. Itu. Wow. Saka tuh kemana sih? Beli obat aja lama banget dari tadi. Halo sayang, kamu lagi di mana sih? Aku tuh kangen tahu sama kamu. Ya, apalagi kalau nggak lagi mikirin kamu. Sayang, bentar ini kayaknya ada yang datang deh. Bentar ya, bentar. Bona?
ngapain di sini? Sendirian? Iya. Gue mau ngomong sesuatu sama lo. Mau ngomong apa lo? Ya ngomong aja. Siapa yang datang, Dit? Dita. Halo? Lo masih berhubungan sama dia? Apaan sih lo kepo banget? Udah deh Bon, lo ngomong aja lo kesini ada apa? Gue gak punya banyak waktu soalnya. Enggak, aku gak mau pulang. Terserah kamu mau bilang apa ke aku, terserah. Saka? Are you okay? Sorry aku minta maaf kalau aku lancang ya Din, tapi aku gak nyaman banget tadi ngedengar kamu teleponin sama suami kamu. Dan aku yakin banget kamu gak baik-baik aja. Apa yang bisa aku bantu? Kasih tahu aku. Suami kamu ngomong apa? Yaudah, gue butuh bantuan lo. Butuh bantuan apa maksudnya? Ya gue mau bantu Ariana untuk cerai sama Saka. Ya gue gak tega aja ngeliat Ariana tersiksa gara-gara Saka. Dan itu ngebuat gue pengen ngebantuin Ariana biar nyelesain masalahnya sama Saka. Dan gue butuh bantuan lo. Bon, lo denger ya. Mau Ariana merasa tersakiti, mau dia bahagia, gue gak peduli. Itu bukan urusan gue. Gue malah happy ngeliat keadaan dia kayak gitu. Ya oke, kalau memang lo happy ngeliat dia kayak gitu, oke. Tapi lo yakin gak pengen Ariana sama Saka cepet cerai gitu? Bisa-bisa mereka gak jadi cerai loh. Gara-gara kelicikan Saka sama pengacaranya. Lo yakin? Apa gue telepon aja kali ya? Saya gue duluan yang nelpon, harusnya dia doang yang nyari gue. Udah, gak usah lah. Sehari cukup kali ya buat Selin tenangin diri. Harusnya sih dia udah gak marah sama saya sekarang. Apa saya salah ya kemarin ngajakin dia nikah? Tapi ada benarnya juga sih. Saya sama dia kan belum mengetahui satu sama lain lebih dalam lagi. Dia telepon lagi. Gue angkat gak ya? Angkat nggak? Gue angkat. Atau enggak? Gue angkat. Apa Selin masih marah ya sama saya? Udah. Segitu doang nelponnya. Ini ngetes gue tuh gimana sih maksudnya Dante? Bentar, tunggu lagi. Dia pasti telepon gue. Enggak dong. Gak bisa nih kayak gini. Udah deh, bodoh deh. Tuh. Selin.
Angkat nggak ya? Oke. Ya. Ada apa telepon-telepon? Sorry tadi kepencet. Apa sih alasannya klise banget sih, kepencet bilang apa kek, kangen kek atau apa kek? Dante tuh emang nyebelin ya, sama aja emang kayak ibunya. Heran. Duh, kalau gini ceritanya, Selin adanya malah tambah ngambek. Ini Bonak mana sih? Kok tiba-tiba izin gitu? Nggak tahu, dia nggak ada bilang ya. Awas aja ya kalau sampai dia ketemuan sama Mas Saka. Oh ya, kamu tau gak sih? Aku dapat info dari Sisil kalau penagih utang yang gangguin Ariana itu, dia katanya sampai datang ke rumah Ariana terus ngerusakin rumah Ariana coba. Dan bukan cuman itu, dia juga gangguin Ariana ke kantornya Om Kusuma. Dia bikin keributan di sana. Gila gak tuh orang? Ganggu ketentraman hidup coba. Tapi, kamu tahu dari mana? Ya aku tahu, aku kan minta Sisil buat update ke aku setiap ada kejadian yang terkait sama Arif. Jadi kalau sometimes Ariana minta bantuan sama aku tahu masalahnya dan aku bisa bantu. Tom, itu Mas Saka sama Dinda kan ya? Macem-macem nih Mas Saka. Awas aja. Yud, tunggu Yud. Arin, Papi jadi kepikiran sekarang. Apa nggak sebaiknya mulai sekarang Arin itu nginep aja di rumah Papi sama Mami sayang? Enggak apa-apa. Arin nggak apa-apa kok. Arin sendirian juga oke-oke aja. Tapi please ya nak, Mami mohon banget deh sama kamu nak. Kalau kamu ngerasa kesepian atau punya perasaan yang nggak nyaman gitu ya nak, datang ke rumah. Harus ya nak ya. Pasti dong Mi. Tapi Arin perhatiin dari tadi, ini dandanan Mami nih wow. Tumben nih, nggak kayak biasanya nih. Bisa aja nih Arin sama Mami. Ini Papi baru ingat ini. Ini sebenarnya ada yang Papi pikirkan sejak beberapa hari. Ini untung Arin tanya langsung ke Mami. Papi juga merasa penampilan Mami ini kok apa ya dibilangnya? Agak aneh. Atau salah Papi? Aneh? Papi bilang aneh. Jadi menurut Papi, penampilan Mami kayak begini aneh gitu. Maksud Papi gini. Gimana? Apa? Ini tuh seperti bukan Mami gitu maksud Papi. Mbak. Oke, Mami tarik kesimpulan aja ya. Jadi, menurut Papi, penampilan Mami kayak gini tuh aneh. Tapi kalau buat orang lain, enggak aneh. Cocok-cocok aja. Oh ya udahlah, kebetulan taksi online-nya juga udah datang. Mami mendingan balik aja. Arin. Iya, Bani. Ingat pesan Mami ya. You look so wonderful, Mi. No, kamu janjian. Enggak. Enggak asik. Ya, Mami kamu langsung ngambek lagi dia. Bahaya untuk Papi. Papi langsung susul Mami ya. Iya, susul Pi. Hati-hati ya, Pi. Bye. Hati-hati ya nak ya. Iya. Udah sana, Pi. Yud. Dinda? Yun? Lo apain Dinda sampai nangis gini?
Enggak, aku enggak. Enggak ada apa-apa, aku cuma ngobrol doang kok. Ngomong biasa gimana, ini Dinda nangis loh, Mas. Enggak kok, Yun. Saka nggak ngapa-ngapain kok, ini cuma salah paham aja. Salah paham gimana, Din? Ini kamu nangis deket Mas Saka. Mas, lo tuh emang keterlaluan ya. Lo suka banget bikin orang ribet. Ariana lo ribetin sekarang, Dinda pun lo ribetin. Ngeribetin Ariana gimana sih? Asal lo tahu, Mas. Ariana itu didatengin penagih hutang. Bahkan hari ini rumah dia tuh dirusakin sama penagih hutang. Oh, bukan cuman itu. Itu mereka penagih hutang datang ke kantor Om Kusuma. Dan mereka bikin keributan di sana. Mereka sampai datang ke kantor Pak Kusuma. Lo nggak sosok nggak tahu deh. Gue rasa lo tahu, Mas. Mas, kalau lo gentle, lo selesain masalah lo sendiri. Nggak usah bawa-bawa orang lain. Ngerti? Din, ayo. Sak, sorry Sak. Hei sayang. Mas Gavin udah pulang. Iya, aku udah pulang. Kamu kayaknya capek banget ya? Begel? Iya, kaki aku nih udah kerasa banget kayak hampir-hampir bengkak deh, Mas. Aku pijitin ya? Ada deh, nggak usah aku aja. Apa sayang? Aku bisa. Kamu kan lagi capek banget nih. Jadi kalau dipijit tuh biar enak gitu. Aduh, enaknya. Kamu capek banget kayaknya ya? Hari ini capek banget berasa sih karena tadi aku sempat bantuin Bias buat beresin rumahnya Ariana. Karena halaman depannya itu kotor banget, Mas. Mas Gavin tahu nggak kayak dirusak gitu, dikotorin gitu sama penagih hutang. Ya aku kasihan sama Bias, makanya aku bantuin. Aduh, pakai keceplosan segala lagi. Mas, kok diam aja? Mikirin Ariana ya? Enggak mikirin Ariana sayang, mikirin kamu. Kamu tuh capek banget, makanya aku pijitin ya. Ibu hamil tuh nggak boleh capek-capek loh, bahaya. Keadaan Ariana gimana ya sekarang? Lagi telapaknya, Kak. Telapaknya? Iya. Ya ampun. Ya ampun Tuhan. Aduh, aku jadi gak enak nih sama Mami sama Papi juga. Gara-gara kasus perceraian aku sama Mas Saka, mereka jadi repot. Aku masih punya nggak ya nomornya ya? Kemarin kayaknya ada deh yang nawarin mau beli rumah. Halo, selamat malam Bu Ariana. Halo Ibu, Ibu saya mengganggu malam-malam, saya minta maaf ya Bu. Kalau boleh tahu, ada apa ya Bu? Iya, jadi gini Bu, kemarin kan Ibu bilang sama saya katanya sempat ada yang mau minat beli rumah. Nah sekarang saya kayaknya udah mau lepas, masih ada yang minat nggak ya kira-kira? Wah, saya belum bisa pastikan Bu. Mungkin nanti saya kabari lagi. Bagaimana Bu? Iya udah nggak apa-apa Bu. Kalau udah ada, misalnya peminatnya langsung kabarin saya aja. Saya langsung lepas rumahnya. Baik Bu. Makasih ya Bu, makasih. Mimi, ini ada properti yang dijual di area rumahnya Ariana. Apa kamu tahu, Mi? Ariana nggak bilang ya ke Papi?
tanah di daerah sana itu tinggi loh, Mi. Iya. Bagus banget. Coba Mami hubungin Ariana coba. Iya. Mami coba tanya ke Arin. Kalau Mami sih nggak tahu, Pi. Arin juga nggak cerita-cerita kalau di daerah sana itu ada yang jual. Iya, nanti Bapak kabarin aja ya kalau udah deal. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Mari. Ya, Mi. Arin, sayang, cantik. Mami mau tanya sama kamu deh. Ini katanya di area dekat rumah kamu itu ada yang dijual. Kan di sana tuh lumayan mahal ya, Nak ya. Nah, Papi tuh mau beli buat tambah-tambah aset gitu. Itu sebenarnya rumah Arin yang mau dijual. Jadi itu rumah kamu yang mau dijual? Kok dijual, Nak? Kenapa? Ya enggak, supaya hasil dari penjualan rumahnya bisa dipakai buat bayarin utangnya Mas Saka aja. Soalnya capek banget, penagih utangnya tuh datang terus, Mi. Dan katanya kan Mas Saka juga mau memperkarakan itu di pengadilan soal harta gono gini. Kalau Arin udah kasih, Arin udah jual rumahnya, dia bisa tutup utangnya kan, dia udah gak bakal permasalahin lagi. Ya ampun Arin, anak Mami, cantik, kesayangan. Kamu nih apa-apaan sih, Nak? Ngapain juga kamu mesti jual? Gak usah lah, Nak. Gini aja, kamu ngomong aja sama Papi. Papi pasti akan bantu kamu lah. Udah enggak, ini masalah Ariana. Ariana nggak mau bebanin Mami sama Papi. Rin, tapi udah ya. Ini udah keputusan Arin, tolong dihargain. Yaudah Mi, Arin mau siap-siap berangkat kantor dulu ya. Oke Mi, dah Mi. Oke, baik. Ya, halo. Halo, selamat pagi Pak Galvin. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya telat mendapat info soal rumah Ibu Ariana yang baru aja dijual. Rumah Ariana dijual? Mas, kenapa? Kebetulan broker yang menangani rumah Ibu Ariana itu baru, dan kebetulan saya juga baru dapat infonya Pak. Jadi kita tidak bisa membeli rumahnya karena rumah tersebut sudah ada yang membelinya Pak. Nanti kita obrolnya di kantor aja ya. Oke, baik Pak kalau begitu. Ya, makasih. Kenapa rumahnya dijual? Mas, kenapa? Ini rumah Ariana dijual. Dijual? Why? Aku juga nggak tahu kenapa. Ya udah, ngapain kita mikirin itu? Kita sarapan aja. Ya, tolong ambilin papinya dong. Ya. Bagus deh kalau rumah Ariana dijual. Itu artinya dia bakalan jauh dari pandangan Mas Galvin. Suhu, percuma Suhu. Non Arin pasti nggak mau ketemu sama Suhu. Mending Suhu pulang aja. Saya perlu banget ngomong sama Ariana Pak Ibu. Sebentar aja, sebentar. Ya, cuman Non Arin pasti nanti marah-marah, malah mendingan jadi kacau semua Suhu. Ya, saya ngerti Ariana nggak mau ketemu sama saya. Saya cuma ketemu sebentar aja. Penting, abis itu saya pulang. Kamu nggak usah khawatir. Iya, cuman takutnya Non Arin moodnya lagi nggak bagus, ya kan? Jadi lebih baik Suhu pulang dulu, begitu. Ya. Saya mau ketemu sama Ariana. Kamu yang ketok kamarnya atau saya yang ketok? Jangan Suhu. Ren, aku ngomong sebentar ya, boleh ya? Sebentar aja. Apa-apa Pedro? Kebetulan saya juga pengen ngobrol sama kamu. Mari Non, Suhu. Kasih ya Non. Silahkan duduk.
Jujur aku gak enak banget sama kamu. Rin, aku gak ngutang sama sekali, Rin. Dan aku gak tahu siapa orang yang pakai nama aku buat ngutang 10 miliar. Rin, coba kamu lihat aku, Rin. Emang aku kelihatan kayak lagi punya uang sekarang. Dan aku minta maaf banget kalau kamu jadi digangguin sama orang-orang penagih utang itu, Rin. Makasih. Makasih karena udah perhatian sama saya. Tapi kamu tenang aja, kamu gak usah khawatir karena sebentar lagi semua masalah kamu akan ada solusinya. Maksudnya? Ya, saya memutuskan untuk menjual rumah ini buat bayar utang-utang kamu. Kok kamu jadi jual rumah ini, Rin? Ya karena itu satu-satunya jalan. Kemarin kamu bilang kamu mau nuntut harta gono gini kan? Sekarang saya udah jual rumah ini, kamu pakai uangnya untuk bayar semua utang-utang kamu. Hidup kamu tenang, happy, hidup saya juga tenang, keluarga saya juga tenang. Kacau ini, Pi. Ini apa-apaan coba? Lagi-lagi Arin kelewatan baiknya. Ini nggak bisa dibiarin loh, Pi. Papi harus tahan Arin. Apa-apaan coba itu si Arin. Masa dia jual rumahnya, Pi? Gak bisa, Pi. Mami nggak terima. Mami nggak ikhlas. Itu rumah hasil dari jerih payahnya Arin. Dia tabung baik-baik, Pi. Terus rumah itu dijual hanya untuk urusannya Saka. Supaya Arin terhindar dari hutang-hutangnya Saka. Mami gak ikhlas. Mami gak terima. Keenakan banget itu si Saka. Siapa yang berbuat, anak kita lagi yang harus bertanggung jawab. Tak ajar. Ya sudah lagi. Kalau itu memang sudah keputusan dari Ariana, kita bisa apa? Kita hanya bisa paling yang mendukung apapun keputusan dia. Mami kan kenal sifat dari anak Mami sendiri. Arin itu sifatnya keras kalau dia merasa atau dia menilai itu sesuatu yang baik bagi dia. Kenapa sih, Pi? Arin begitu banget sifatnya. Kebaikan dia itu selalu aja dimanfaatin sama Saka. Mami gak rela, Papi. Beneran deh. Mami gak ikhlas deh. Maafin. Sudah lah, Mi, mau bagaimana lagi? Udah terlanjur juga kan? Rumahnya sudah dijual kan? Iya udah, Mi. Papi berangkat ke kantor sekarang ya. Mami ikut kalau gitu, Pi. Mami mau ikut? Dengan penampilan seperti ini? Iya. Kenapa memangnya, Pi? Ya, terserah Mami. Yuk, kita jalan yuk. Oke, yuk. Gara-gara gue, Ariana jadi harus ngelepas rumah yang udah dia impi-impikan dari dulu. Dan itu artinya gue udah ngerusak impian Ariana. Cuma karena keegoisan gue. Gue tahu karma itu kejam sih. Tapi kenapa harus kejam ini ya Tuhan? Om, jangan bunuh diri, Om. Bunuh diri itu dosa, tahu? Enggak, Om, gak mau bunuh diri kok. Halah, Om pasti bohong. Masalah memang berat, tapi jalannya bukan dengan bunuh diri, Om. Iya, Om, jangan bunuh diri, Om. Aku siram air nih, Om.
dong, biar sadar. Kok disiram sih? Astaga, biarin, biar Om sadar. Astaga. Gue kayaknya mau jual rumah gue deh, Yun. Jual rumah? Ya. Kenapa kok tiba-tiba jual rumah, Rin? Karena gue udah capek berurusan sama penagih utangnya Mas Saka dan juga Mas Saka. Ya gue berharapnya sih semoga dengan gue jual rumah, dia bisa bayar utangnya, dia juga nggak bakal mempermasalahkan harta gue gini lagi di persidangan. Jadi proses persidangan juga lebih cepat selesainya. Tapi harus banget sampai jual rumah, Rin. Iya, bener tuh kata Yuna. Emang lo harus banget jual rumah. Terus kalau lo jual rumahnya, lo mau tinggal di mana? Tinggal sama orang tua lo lagi? Jujur kalau itu gue belum ada plan. Tapi ya menurut gue ini sih keputusan terbaik untuk sekarang. Karena dengan begini gue bisa terlepas dari Mas Saka. Dan mumpung udah ada juga pembelinya. Rin, gue tahu ini pasti berat banget buat lo, Rin. Gue, Bona, sama Yuna pasti ngedukung apapun keputusan lo kalau emang itu yang terbaik, Rin. Thank you. Iya, gue paham banget sih, Rin. Semoga nanti lo cepet bisa beli rumah lagi ya. Bisa. Beli mah bisa. Tapi yang cocok itu loh, susah. Bener. Itu bener katanya anak-anak kecil tadi. Kamu mau bunuh diri? Enggak, Mbak. Aku nggak sepengecut itu kok. Bunuh diri itu bukan solusi. Syukurlah, syukur. Lu udah deg-degan. Aku kepikiran sesuatu sih, Mbak. Dan aku butuh bantuan Mbak Riri. Emangnya kamu kepikiran apa, Sak? Mau minta bantuan apa? Aku butuh bantuan Mbak Riri untuk mempertahankan pernikahan aku sama Ariana. Aku ada caranya, Mbak. Emang caranya apa? Aku butuh Mbak Riri cari siapa orang yang pinjem uang 10 miliar itu pakai nama aku, Mbak. Ya mungkin ini nggak bakal ngobatin sakit hatinya Ariana, tapi seenggaknya Ariana nggak anggap aku tuh sampah. Iya sih. Bisa jadi, bisa. Bisa kita pakai cara itu. Nanti aku pikirin caranya gimana, atau nanti kita pikirin bareng-bareng ya. Kita cari orang itu siapa. Yang penting sekarang kamu sehat, kamu nggak kenapa-kenapa. Kamu pulang yuk. Yuk, pulang aja yuk. Mbak Riri naik apa? Taksi. Ya, Mbak Riri duluan aja. Ya, barengan aja lah kita cari taksinya ya. Ayo, Sak. Apa Saka itu lupa ya sama dendamnya? Seharusnya Bandul Liontin ini bisa bikin Saka ingat lagi soal penderitaan orang tuanya. Orang tuanya yang menderita karena keluarga Kusuma. Saya perhatikan style Anda kok mirip banget ya sama saya. Maksudnya apa? Memangnya kenapa? Anda takut kalah cantik dari saya? Dengar ya, sampai kapanpun kecantikan saya itu tidak mungkin terkalahkan. Wow. Apalagi sama orang seperti kamu. Wow. Saran saya, jadilah diri sendiri. Itu lebih baik. Daripada apa yang Anda inginkan tidak kesampaian loh. Masa? Jadilah diri sendiri, ya? Kira-kira siapa ya yang pakai nama Saka sebagai jaminan untuk ngutang? Aku yakin kalau misal aku bisa temukan orang itu, hal itu bisa menjadi kunci untuk Saka mempertahankan rumah tangganya.
Mungkin Coki punya jawaban soal itu. Tapi, udahlah demi rumah tangga Saka. Hey. Seperti gue tahu deh lo nahan gue di sini. Pasti lo butuh sesuatu kan? Ya udah gue langsung nanya deh. Kira-kira lo tahu nggak siapa yang hutang 10M atas nama Saka? Maksud gue siapa yang pakai nama Saka gitu. Tapi lo jangan salah paham. Gue pengen tahu cuma gue nggak mau aja kalau misalnya rumah gue kayak ikut-ikutan gitu dituduh sebagai penghutang atau lain sebagainya. Karena kan lo tahu kalau rumah gue itu tetanggaan sama rumahnya Ariana. Sebenarnya gue punya bayangan sih. Siapa yang lakuin itu? Siapa? Sabar dong. Kalau gue kasih informasi ini, lo bisa kasih gue apa? Hai. Ya ampun Mas, kenapa kamu jadi nggak keurus kayak gini sih Mas? Kamu nyari aku? Maaf. Aku datang ke sini aku cuman mau kasih kamu ini. Ini DP dari penjualan rumah aku. Ada uang sebesar 2 miliar yang bisa kamu pakai untuk bayar hutang kamu sedikit. Semoga dengan ini kamu bisa sedikit terbantu. Dan semoga juga kamu nggak mempermasalahkan soal harta gono gini di persidangan kita nanti. Aku nggak bisa terima. Jujur ya, Rin. Aku pasti akan sangat terbantu kalau kamu kasih uang itu sama aku. Seenggaknya aku bisa bayar dulu utang-utang aku yang 10M itu, Rin. Tapi aku nggak mau. Aku nggak mau dengan uang yang kamu kasih ini. Kamu dengan gampangnya akan bercerai sama aku. Terus? Aku nggak mau. Aku datang ke sini baik-baik, Mas. Aku mau bantu kamu juga. Kamu mau apa lagi sih dari aku? Aku nggak mau bercerai sama kamu. Jangan egois. Aku udah berkali-kali kamu sakitin dengan sadar. Dan dengan sadar juga sekarang aku mau cerai sama kamu, Mas. Kalau kamu permasalahin uang 2M ini sebagai harta gono gini, uang 2M ini nggak cukup, Ren. Terus kamu maunya apa lagi, Mas? Selain uang 2M ini maunya apa lagi? Dan sekarang masalahnya bukan hanya sidang perceraian, Ren. Kalau kamu permasalahan harta gono gini, bukan hanya uang 2M ini, Rin. Tanah kamu, perusahaan kamu, mobil kamu, semua aset-aset kamu. Itu sebagai ganti rugi karena aku pernah nikah sama kamu. Dan aku nemenin kamu berjuang, Rin. Mas, aku nggak nyangka kamu ngomong kayak gini, Mas. Coki, lo mau apa? Duit? Ya, jelas lo pasti tahu lah gue maunya apa. Ya udah, lo butuh berapa? Sebutin aja angkanya. Karena ini informasi penting, 5 juta cukup lah. Oke.
bakal gue transfer sekarang. Tapi lo inget ya, gue nggak mau informasi yang lo kasih ke gue itu cuman informasi akal-akalan lo belaka. Hoax, gue nggak mau. Kalau sampai itu informasi bohongan, gue mau duit gue balik dan 2 kali lebih besar dari nominal yang gue kasih ke lo. Oke. Transfer aja dulu. Oke. Oke, udah masuk. Thank you. Dia udah kasih tahu gue sekarang apa? Siapa? Weh, santai dong. Buru-buru banget sih. Kan lo tau ini kantornya Mas Galvin. Kalau misalnya dia lihat kita berdua gimana? Gue nggak mau ya dituduh macam-macam lagi terus dia punya pikiran aneh-aneh sama kita. Oke. Ya udah kasih tahu sekarang. Siapa? Ini tentang Dion. Dion? Dion kenapa? Dion itu tiba-tiba punya modal untuk usaha beberapa miliar gitu. Dan dia ngajakin gua untuk kerjasama untuk menjalankan satu proyek. Tapi anehnya, gua mikir dia dapat uang sebesar itu dari mana coba? Iya sih, benar sih. Karena Dion kerjanya apa sih? Pengangguran bukan? Ya. Pengangguran, kalau misalnya dia usaha ya nggak mungkin dong kalau misalnya modalnya bisa segede itu. Ya Cok, bisa jadi Dion ya. Dan waktu itu, gue ngeliat Dita dan Dion mereka berdua ke hotel. Dan gue mikir kalau Dita dan Dion itu pasti mereka masih punya hubungan ya. Dan ini udah jelas, pasti ini semua ulah mereka berdua. Ya kalau soal Dion dan juga Dita punya hubungan sih itu gue udah tahu, Cok. Tapi kalau tentang kasus penipuan ini, kalau mereka berdua benar-benar bekerja sama, ini benar-benar kelewatan sih. Ya, gue juga mikir gitu sih. Kalau semua ini ulah mereka berdua. Ya. Aku nggak nyangka kamu punya niat seburuk ini, Mas. Kamu datang ke aku, Mas. Kamu ingat gak sih? Kamu datang ke aku, Mas. Kamu bilang kamu malu karena kamu udah memperkarakan ini. Terus sekarang tiba-tiba kamu dengan cara licik kamu, cara kotor kamu, cara busuk kamu ngomong kayak gitu tadi ke aku. Iya. Aku busuk, Red. Dan aku terpaksa pakai cara busuk ini supaya aku gak bercerai sama kamu. Ya kamu pikirin apa? Uang 2M, rumah kamu, perusahaan kamu, mobil kamu, semuanya. Rin, itu gak sebanding kalau aku bercerai sama kamu. Dengan cara apapun, Rin. Aku akan mengulur sidang perceraian kita. Aku akan bikin ribet, Rin. Aku akan bikin ini selama mungkin. Sampai kamu capek dan kamu nyerah. Aku nggak mau pisah sama kamu. Sampai kapanpun. Semakin kamu bikin aku capek, semakin aku capek juga sama kamu, Mas. Semakin kuat usaha kamu untuk nggak cerai sama aku, semakin kuat juga keinginan aku untuk cerai sama kamu, Mas. Dan semakin kamu bersikap seperti ini, Mas, semakin aku benci, semakin aku ilfil sama kamu, Mas. Jadi sekarang mendingan kamu terima uangnya. Aku nggak bakal ambil. Rin. Nggak. Kamu tahu kan, Rin, aku ngelakuin ini buat apa? Kamu tahu kan, Rin? Aku nggak ngerti, Mas. Rin. Mas, udah Mas, tolong Mas, lepasin Mas. Aku udah nggak mau. Aku udah muak banget sama kamu, Mas. Ada apa sih? Salah apa sih? Dita, saya minta sama kamu, tolong kamu jaga suami kamu dan ada uang di sini untuk bayar semua utang-utang kalian. Saya udah coba buat membantu, kalau kamu terima silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, terserah. Saka, udah Arina nggak usah dikejar. Kenapa sih? Ngapain dia datang sini? Buat itu. Cek 2 miliar? Buat apa? Buat bayar utang yang nggak pernah aku pinjam.
Nanti setelah siangan, Papi mau menghubungi seseorang untuk urusan properti nih. Oke, Pi. Kusuma? Ya? Ini notulensi dari hasil meeting bareng klien. Oh, oke. Nanti saya coba untuk mempelajarinya ya. Oke. Aku kok nggak asing ya sama penampilan Anjani. Oh, pantesan kayak pernah lihat. Ternyata Mami terobsesi untuk jadi kayak Anjani. Sampai penampilan Mami bajunya disamain. Saya permisi, Kusuma. Oh iya. Ya, kenapa Mi? Papi? Papi kok ngeliat Anjani sampai kayak begitu banget ya? Papi bukan ngeliatin Anjani, Mi. Tapi kalau Papi nggak salah ya. Apa? Stylenya Mami ini sama dan mirip loh sama Ibu Anjani. Udah Papi alasan. Oke, ini style umum buat wanita-wanita karir kok. Alasan. Enggak alasan. Itu kalau Papi nggak salah loh. Alasan. Saya nggak nyangka loh. Nona Arin mesti pindah dari rumah sini. Iya, padahal dulu ya belinya rumah ini tuh Nona Arin perjuangan banget. Dia nabung sedikit-sedikit dari usahanya di Ariana Glow. Dulu belum sesukses sekarang, naik turun banget usahanya. Malah pernah ditipu dulu loh. Iya. Tapi ya Nona Arin tuh berjuang keras banget buat beli rumah ini. Aku tuh inget banget tuh wajahnya Nona Arin waktu bisa beli nih rumah ini pertama kali. Wajahnya sumringah banget, seneng banget dia itu. Tapi sekarang harus keluar ya dari rumah ini. Pasti dia sedih banget. Ya udah, ndak usah melo kayak gitu. Ini cepetan beresin, nanti keburu Nona Arin datang loh. Jadi Nona Arin datang udah beres. Iya. Nggak usah pakai nangis ah. Ini ndak usah dibawa, ini aja. Aku harus kasih tahu Saka. Hai sayang. Hai. Kamu lagi mikirin apa? Enggak, aku lagi mikirin kalau aku jadi Ariana kayak gimana, Mas. Pasti sedih banget sih di situasi kayak begini. Dia harus jual rumah. Dan yang paling bikin sedih kan kita nggak jadi tetanggaan lagi sama Ariana. Iya sih, aku juga nggak nyangka kalau proses perceraian Ariana dan Saka itu ribet banget. Ini semua karena Saka nggak pengen pisah sama Ariana, tetap mempertahankan pernikahannya. Itu yang bikin ribet. Sebenarnya aku seneng sih, karena Mas Galvin nggak bisa curi-curi buat deketin Ariana lagi. Apalagi ya yang bisa aku lakukan buat Ariana? Pasti Mas Galvin lagi mikirin Ariana lagi.
Kok saya jadi deg-degan gini ya? Sayang, kamu ngapain aja sih seharian ini? Kayaknya sibuk banget gitu loh. Sayang, aku tuh banyak kerjaan di kantor. Terus tadi tuh aku ketemu sama Riri dan aku ngobrol-ngobrol banyak sama dia. Ngapain lagi sih kamu? Ngapain? Ada urusan apa lagi sama Mbak Riri? Mbak Riri kan udah jahat sama Bu Ariana. Sayang, Riri tuh nanya soal hutangnya Saka. Dan dia mikir juga kalau ini semua ulahnya Dita sama Dion. Udah, kamu jangan marah ya. Aku baru ingat Bu Arin tuh kan mau pindahan. Aku mau bantuin Bu Arin. Kamu mau nggak nemenin aku? Boleh, yuk aku bantuin. Langsung sana aja. Yuk. Mau ngapain kamu kesini? Kalau kamu datang ke sini karena kamu mau nemuin saya, Saya janji, saya nggak akan ngerusak mood kamu. Saya hanya kangen sama kamu. Saya ada sesuatu buat kamu. Jadi kamu harus ikut saya sekarang, ya? Ayo. Ya sekarang masalahnya bukan hanya sidang perceraian, Rin. Kalau kamu permasalahan harta gono gini, bukan hanya uang 2M ini, Rin. Tanah kamu, perusahaan kamu, mobil kamu, semua aset-aset kamu. Itu sebagai ganti rugi karena aku pernah nikah sama kamu. Dan aku nemenin kamu berjuang, Rin. Ya, halo. Saya hanya mengingatkan kepada Anda, besok penghuni rumah baru akan menghuni rumah Anda. Jadi saya mohon, besok tolong Anda kosongkan secepatnya rumah itu. Iya. Oke Pak, saya akan segera kosongkan rumahnya. Tinggal di mana nih? Masa di Papi sih? Enggak. Nggak enak repotin Mami Papi terus. Mungkin bisa kali ya cari-cari rumah yang bisa disewain gitu. Ini ada nih beberapa. Rin? Hai. Hai Besti. Gimana, Mas Saka mau terima uangnya nggak? Gue udah kasih uangnya ke Mas Saka, tapi Mas Saka semakin gila. Dia malah bahas harta yang lain. Terlaluan banget ya Mas Saka. Wah, parah banget sih Rin, itu kerugiin tau nggak, parasit Mas Saka. Ya, namanya juga manusia, Yun. Sifatnya bisa berubah drastis kalau mereka lagi mempertahankan sesuatu. Enggak, Rin. Kalau ini tuh bukan manusia. Sumpah sih gue kesel banget dengernya, Rin. Ini sebenarnya ada yang lebih urgent sih daripada ngebahas soal Mas Saka. Gue bingung mau tinggal di mana sekarang, Yun. Tadi gue udah ditelepon sama makelar rumahnya, gue udah disuruh buat kosongin rumah. Gue udah diharuskan untuk pindah segera. Sekarang nggak tahu mau tinggal di mana. Ya udah, lo tinggal di rumah gue aja sementara, ya. Serius? Nggak ngerepotin Besti? Ya enggak lah, lo kayak siapa aja sih, Rin.
Lagian gue seneng kok. Gue bisa quality time sama bosnya Ariana Glow. Tapi nggak gitu juga lah. Nanti gue sambil cari-cari rumah juga kok. Ya, terserah lo, tapi pokoknya lo jangan sungkan-sungkan. Kapanpun lo mau nginep, nginep aja ya. Nggak gitulah, lo kan juga butuh privacy kali. Ya udah terserah lo. Yang penting nanti kalau pindahan gue bantuin. Pi, Iya, Mi. tapi seriusan nih, gak mau ke tempat Arin buat bantu-bantu Arin packing barang, Pi. Aduh, papi tuh mau banget nih. Cuman kan Mami tahu kerasnya anak kita itu, Mi. Arin itu sangat mandiri anaknya. Bahkan coba lihat, dia selalu berusaha terlihat baik-baik aja di depan kita kan. Kalau papi kesana, papi ngerti. Pasti Arinnya malah yang jadi nanti gak enak. Iya sih, Pi. Mami juga gak bakal tega banget, Pi. Kalau Mami ikutan bantuin Arin buat packing. Mami juga nanti pasti bakalan nangis di depan Arin. Mami gak tega banget, Pi. Gak tega banget dengan apa yang terjadi sama Arin. Tapi kalau menurut Mami ya, Pi, paling nggak mau, Papi tetap harus datang ke tempat Arin buat kasih dukungan mental ke Arin. Dan Mami juga tetap akan kesana walaupun sebenarnya mental Mami juga keserang, Pi. Mami benar-benar nggak habis pikir, Pi, kenapa sih Arin itu nggak ngomong ke kita kalau dia mau jual rumahnya itu. Paling nggak kan kita bisa do something lah, nggak sampai Arin jual rumah. Ya, mau bagaimana lagi, Mi? Kan semua sudah terjadi, Mi. Ya, kita juga kan nggak bisa nyalahin Arin kan. Kalau papi sih akan mendukung apa saja yang Arin lakukan, Mi. Mi, ini sekarang papi drop Mami aja ya tempat Arin. Tapi papi nggak turun. Papi langsung jalan karena papi ada urusan. Papi masih ada urusan. Urusan apa memang ya, Pi? Oh, urusan kantor, Mi. Oke. Oke, Pi. Rin, kamu yakin jadi pindah? Iya. Ya, nanti kita pasti jarang ketemu dong. Arin? Hai, Mi. Kok Mami tiba-tiba datang ke sini? Kok Tante Devi jadi aneh gitu sih dandanannya? Mami mau bantu untuk beres-beres barang kamu, Nak. Tinggal sedikit kok, Mi. Udah nggak apa-apa. Kamu pasti capek banget kan, Nak? Jadi sekarang lebih baik kamu yang istirahat. Sisanya biar Mami yang bantu ikut beresin. Ya. Udah tenang aja. Ada Bias, ada Pedro juga yang bantuin. Gak usah nih. Udah kamu nurut aja apa yang Mami bilangnya ya. Ya kamu istirahat ya. Ya udah oke. Aku masuk dulu ya. Kita masuk ya, Mbak. Ya, iya Rin. Bye, Mbak Riri. Bye, Vin. Calvin, Riri, makasih ya. Iya, Tante. Mas, ayo pulang. Iya, ayo.
Sebenci itu kamu sama aku, Rin. Sampai kamu rela ngasih uang segini banyak demi bisa segera pisah sama aku. Tapi aku gak akan diam, Rin. Aku akan tetap perjuangin pernikahan kita. Aku gak mau kehilangan kamu. Mungkin cara aku akan bikin kamu sakit hati. Mungkin kamu gak suka dengan cara aku. Tapi aku akan segera menebusnya kalau nanti kita bisa balikan lagi, Rin. Semoga. Kamu kenapa sih? Apa-apa. Cuma gak enak aja nerima uang segini banyak dari Ariana. Udahlah Saka, kamu terima aja uang itu. Kamu kasih ke penagih hutang, biar mereka itu gak ngejar-ngejar kita lagi. Nanti kalau misalnya sampai rumah ini disita, kamu juga yang bakalan pikir pusing. Ada apa Riri ajakin ketemu ya? Chat dari siapa sih? Dari teman. Saya minta maaf sama kamu. Karena dari kemarin kita berselisih terus. Semoga mulai malam ini kita udah gak berantem lagi ya. Saya akui Dente. Ini memang bagian dari keahlian kamu. Kamu bisa membuat saya tenang. Kamu bisa membuat saya merasa kalau saya adalah perempuan yang paling beruntung. Tapi kamu tahu, bukan itu yang saya mau. Saya mau kamu kembalikan lagi kepercayaan saya terhadap kamu. Rin, Ya, Mi. Arin, denger omongan Mami ya nak ya. Udah, kamu better tinggal aja sama Mami sama Papi ya nak ya. Jangan punya perasaan insecure kalau tinggal di rumah kami, kan orang tua kamu. Udah sewajarnya kok. Oke? Mi, udah dong. Arin gak apa-apa kok, Arin gak mau ngerepotin Mami. Arin? Mami gak seneng ya kamu ngomong kayak gitu ya nak. Kamu udah berkali-kali tuh ngomong, gak mau ngerepotin. Rin, udah sewajarnya kamu ngerepotin Mami sama Papi. Mami sama Papi kan orang tua kamu. Dan Mami sama sekali kok gak ngerasa direpotin sama kamu. So please, tinggal di rumah ya nak ya. Ya. Arin gak mau ngerepotin Mami sama Papi lagi. Rias, Pedro, kalian langsung balik ke rumah Mami aja ya. Makasih udah bantuin. Rin. Hai. Tante. Hai Sil, kamu ada di sini? Bu. Sisil kesini mau bawain makanan buat ibu. Sisil tahu pasti ibu capek kan, butuh tenaga. Makanya Sisil bawain makanan. Sisil juga mau bantuin ibu, walaupun sampai pagi juga nggak apa-apa kok. Meski aku sedang terpuruk seperti ini, ternyata aku masih dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan tulus sama aku.
Setelah bercerai sama Mas Saka, aku berharap masalah aku akan segera selesai dan aku bisa hidup bahagia. Makasih ya, kalian semua udah jadi support system yang terbaik buat aku. Rin, gue malam ini nginep di sini juga ya. Sekalian bantuin lo, jadi besok kita bisa berangkat bareng-bareng sekalian. Ayo nak, Tante mau bilang dari lubuk hati Tante yang paling dalam, Tante mau ucapin terima kasih ya. Kamu selalu temenin Arin, kamu selalu bantuin Arin. Sama-sama Tante. Ini normal kok, soalnya kan kita Besti. Saya janji. Dan saya akan berusaha untuk mengembalikan kepercayaan kamu terhadap saya. Love, lihat saya. Kamu adalah wanita yang saya pilih. Sekarang dan selamanya. Kembang api yang cantik itu rasanya akan menjadi sia-sia tanpa ada jawaban dari wanita yang membuat saya menjadi tergila-gila. Apa nggak dengar? Sayang, I love you too. Cantik banget sayang kembang apinya. Terima kasih. Sama-sama saya. Thank you. Packingnya apa udah beres? Apa dia bisa tidur nyenyak malam ini? Aduh, kok jadi khawatir terus dari tadi? Ngapain mas? Lagi pengen ke depan, ngebantuin Ariana. Kalau dari tadi aku perhatiin kayaknya gelisah, bengong gitu. Enggak kok. Bilang aja nggak apa-apa kalau kamu pengen bantuin Ariana, kamu pengen ada buat dia. Beneran, Ri? Enggak. Mas, jangan bohong deh. Dari muka kamu tuh kelihatan banget kalau kamu lagi mikirin dia, Mas. Aku cuma berdiri nengok sana aja, nggak ngapa-ngapain udah. Ya udah. Lagian Ariana juga banyak kok yang bantuin.
Kita istirahat aja deh. Iya, banyak yang bantu. Yuk. Hai, Sak. Hey, sorry, lama ya nunggunya? Enggak. Ya, jadi tadi pagi aku harus siapin sarapan dulu buat Mas Galvin, gak kerasa jadinya telat datang ke sini. Nggak apa-apa. Jadi ada apa nih? Mbak Riri mau ketemu sama aku. Soal hutang kamu, Sak. Mbak, Ariana sampai kasih saya duit 2 miliar, Mbak. Buat saya nambah utang-utang saya. Tapi sebenarnya bukan 2 miliar itu yang saya harapin dari Ariana, bukan, Pak. Saya cuma berharap Ariana maafin saya, itu aja. Masalah hutang nanti biar saya yang bisa kok saya beresin. Iya, aku tahu. Cuman sekarang kondisinya Ariana tuh ngejual rumahnya buat nutupin dan bayarin hutang kamu. Sekarang Ariana tinggal sama Yuna dan jujur sekarang aku ngerasa bersalah, Sak. Tapi aku senang. Di sisi lain, aku yakin kamu nggak tahu kan dengan kondisi ini, dengan kabar terbaru ini. Sak, Ariana tuh sesayang itu loh sama kamu. Jadi sekarang kamu harus selidiki siapa di balik hutang kamu biar dia balik luluh sama kamu. Ya ampun Mbak Riri, kalau aku tahu siapa orangnya dan ada di depan muka aku, Mbak, mungkin aku nggak bisa nahan diri aku. Pasti habis sama aku, Mbak. Kalau ternyata Dita di balik ini semua gimana sih? Ibi sedih banget ya mau pindah dari rumah ini. Iya, Ayah juga Non. Iya, sama. Sebenarnya Arin juga sedih sih. Tapi mau gimana lagi? Maaf ya, Arin banyak ngerepotin kalian bertiga. Semoga setelah pindah nanti kita semua akan diberi ketenangan. Amin. Amin. Yuk, ayo jalan. Pas banget kita mau pindah, Mi. Kita baru mau jalan. Arlin nggak perlu pindah dari rumah ini. Maksudnya gimana, Pi? Rumahnya udah kejual. Ya, karena rumah yang Arin jual ini sudah papi beli lagi dari orang yang membelinya dari Arin. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin Dita ngelakuin ini sama kamu. Mbak Riri punya bukti? Memang sekarang aku belum pegang buktinya, Sak. Tapi mungkin kan? Aku pengen kamu selidiki ini dan selesaikan ini semuanya. Ya? Sak, aku harus cepat pergi, aku buru-buru. Tapi satu hal, aku nggak pengen ada orang yang tahu kalau pagi ini kita ketemu berdua. Bye, Sak. Arin minta maaf, Pi, tapi Arin nggak bisa nerima. Arin sayang, dengar papi. Papi memang sengaja membeli lagi rumah ini sebagai hadiah untuk Arin. Karena Arin sudah mampu melewati cobaan hidup yang harus papi akui. Papi sudah memberikan kekecewaan karena sudah salah menentukan jodoh untuk Arin. Tetap aja, ini udah konsekuensi Arin. Ini udah keputusan yang terbaik buat Arin.
Arin gak mau ngerepotin papi dan mami lagi. Papi sama mami udah banyak banget ngebantuin Arin. Udah dong. Arin, please. Mami mohon sama kamu, nak terima ya, nak ya. Sebagai orang tua, Mami sama Papi sama sekali kok nggak merasa direpotkan, nggak merasa disusahkan. Justru kalau kamu nolak, lalu kamu hidup susah di luaran Mami yang lebih sedih, nak. Mami sakit, nak. Dan Papi pasti juga seperti itu. So please, nak. Terima ya, nak ya. Arin, bagi papi, uang itu nggak seberapa dibandingkan keinginan papi untuk bisa melihat kamu berbahagia. Papi rela mengeluarkan seberapapun uang yang papi mampu. Asalkan papi bisa melihat kamu tidak sakit lagi, tidak bersedih lagi. Oke, Arin gak jadi pindah. Papi kamu ini memang penuh kejutan sekali, nak. Mami aja nggak tahu soal ini. Tapi kok bisa sih papi beli rumah ini? Ya, maksudnya seperti itu, Pak. Saya berani membeli lagi rumah itu dari Bapak dengan harga yang lebih tinggi. Saya ngerti, memang rumah itu baru saja Bapak beli. Karena gini, Pak, rumah itu memiliki histori yang penting sekali untuk anak saya. Oke, Pak. Sore ini juga, uang tanda jadi DP-nya akan saya transferkan ke Bapak. Terima kasih. Papi harap kamu bisa segera menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup, nak. Pokoknya Papi akan lakukan apapun agar kamu mendapatkan itu. Sirkus emang paling baik, the best. Bibi bersyukur banget ada di keluarga ini. Makasih ya, tadi udah bantuin pindahan repot-repot. Taunya nggak jadi. Semuanya, aku izin pamit duluan ya. Karena Arin gak jadi pindah, jadi aku langsung ke cafe aja sekarang. Thank you, Congrats ya. Lo pantas dapet semua ini, Rin. You deserve to be happy. Thank you. Gue nggak tahu gimana harus bilang makasih sama lo. Karena lo udah jadi support system yang terbaik buat gue. Lo jadi sahabat yang terbaik buat gue. Makasih. Ya dong. Kan kita bestie. Ya udah, aku pamit duluan ya. Oke, bye. Terima kasih ya, Yuna. Ya, duluan ya. Bye, Besti. Sekarang Papi balik deh kantor. Mami juga ikut ke kantor ya? Ya udah, kalau gitu berangkat bareng aja. Diantar sama Pedro. Yuk, jalan yuk, semua yuk. Titip ya. Pedro, kita jalan. Kita nggak jadi pindah. Oke. Rapi-rapi ya, Bi? Ya. Saka ini gimana sih? Baru aja kemarin minta maaf sama aku gara-gara sering ninggalin aku. Sekarang udah pergi aja orangnya. Siapa ya? Mana Saka?
Suami saya nggak ada di rumah. Pokoknya sampai siang ini, kalau kalian belum bayar juga, rumah ini beserta seluruh isinya akan kami sita. Ya nggak bisa gitu dong. Tenang Pak, kita akan bayar. Ini Bapak pegang, 2 miliar. Sisanya akan saya lunasin, tapi kasih saya waktu. Oke. Saya kasih waktu kamu 1 minggu. Tapi awas kalau sampai belum lunas juga. Tuh aja kamu kasih mereka tuh uangnya. Masuk. Loh, Bias, kok masih ada di rumah? Katanya pagi ini mau pindahan. Non Riri. Bias, Non, Bibi seneng banget loh. Soalnya nggak jadi pindah, jadi kita masih bisa tetanggaan. Kok bisa, Bi? Kenapa nggak jadi pindah? Oh iya, Pak Kusuma beli balik rumahnya dari orang yang beli rumahnya Non Arin itu. Oh, gitu. Iya. Syukur ya, Bi. Jadi nggak jadi pindah. Iya. Bibi masuk dulu ya, mau beres-beres. Misi ya, Non? Iya, Bi. Ya, padahal kemarin udah seneng banget Ariana mau pindah. Jadi Mas Galvin sama Ariana bisa jaga jarak. Untung aja istri kamu inisiatif bantu. Kalau enggak kita udah ditendang dari rumah ini siang nanti. Kamu kenapa sih? Kok ngeliatin aku kayak gitu? Ada yang mau aku omongin sama kamu? Ya kamu ngomong aja, kenapa sih? Aku tuh bener-bener nggak tahu deh kenapa semuanya sampai kejadian seperti ini. Sampai ada orang yang pakai data pribadi aku buat minjem uang 10 miliar. Sampai sekarang penagih utang sering ngedatengin rumah kita. Sedangkan duitnya aja aku nggak tahu ada sama siapa. Iya ya. Aku juga nggak habis pikir loh suamiku. Siapa orang yang bisa tega ngelakuin ini semua sama kamu? Sampai kamu kesusahan harus ngeluarin uang banyak. Kamu yang sabar ya. Apa jangan-jangan kamu? Kamu yang bikin ini semua sampai kejadian. Kamu yang udah tipu aku. Yun. Kabar Ariana gimana? Dia nggak jadi pindah, Bon. Om Kusuma yang beli itu rumah. Tapi gue masih nggak habis pikir sih sama Masaka. Kenapa? Dia berulah lagi, tau nggak? Dia mempermasalahkan harta gono gini yang lain, Bon. Padahal ya, Ariana itu udah berkorban loh buat Masaka. Sampai dia rela ngejual rumahnya. Kasian banget ya Ariana. Lama-lama Saka kelewatan tau gak? Ya gue tahu maksudnya untuk mempertahankan rumah tangganya, cuman gak kayak gini juga caranya.
kamu itu orang yang paling tahu semua data-data pribadi aku. Jadi bisa aja kan kamu yang ngelakuin ini semua sama aku. Bener? Maksud kamu apa sih? Hah? Kamu nuduh aku kayak gitu? Kamu lihat nggak tadi? Aku pasang badan di depan semua penagih utang itu cuma buat kamu. Terus kan kamu nuduh aku kayak gitu? Tega kamu ya, tega. Aku nggak mungkin ngelakuin itu semua sama suami aku sendiri. Maaf, Dit, aku mungkin lagi pusing banget. Ya, aku minta maaf. Dan sekarang aku tanya sama kamu deh. Dari mana kamu bisa berpikir kayak... Kenapa, Dit? Au! Kenapa? Aduh, perut aku Dit, sakit banget. kenapa? Sakit perut aku sakit banget. Kita langsung ke rumah sakit aja ya? Enggak, aku nggak mau ke rumah sakit, aku mau di sini aja. Sini. Duduk. Sini kaki kamu. Aduh. Au, Kamu sakit banget. obat atau minum mau aku ambilin? Enggak usah. Aku minta maaf kalau aku ngomong ke tadi, Dit. Jujur aku stres banget. Sampai nuduh kamu macem-macem. Aku minta maaf ya. Iya nggak apa-apa, aku paham. Yaudah kamu istirahat ya. Aku mau keluar sebentar. Nggak apa-apa aku tinggal? Atau mau kita ke rumah sakit aja? Enggak. Aku mau di sini aja, nggak usah ke rumah sakit. Udah aku keluar sebentar ya. Kalau ada apa-apa kasih tahu aja. Oke. Apa Saka mulai curiga ya sama aku? Enggak. Saka nggak boleh tahu dulu sebelum aku sama Dion pergi. Bisa habis aku di tangan dia. Aku harus telepon Dion sekarang juga. Halo Dion. Dion ini gawat Dion. Kayak Saka udah mulai curiga deh sama aku soal utang kita itu. Udah, Dit, kamu tenang aja, Dit. Nggak usah panik ya. Pokoknya aku mau kita percepat kepergian kita dari sini. Iya. Aku akan pikirin itu kok. Kamu pikirin apa lagi sih? Aku lagi ada bisnis, Dit. Aku ragu kalau misalnya aku langsung tinggalin bisnis itu. Udah, kamu nggak usah panik, kamu sabar aja ya, oke? Aku kayaknya udah keterlaluan dan udah Dita macem-macem. Bahkan saat ini aja Dita masih hamil muda dan aku nggak ada di samping dia. Kenapa jadi kacau gini sih semuanya? Apa jangan-jangan yang minjem uang 10M itu ulahnya si Dion ya? Din? Hai Sak. Mau ke rumah sakit? Iya ini aku mau ke rumah sakit. Kamu sendiri? Aku mau coba ketemu Ariana sih. Meskipun aku tahu Ariana nggak akan mau ketemu sama aku, tapi ya cobalah. Kamu bisa bantu aku ketemu sama Ariana nggak, Din? Aku pengen banget ada yang mau aku omongin sama Ariana. Supaya nggak salah paham. Oke, nanti aku coba atur ya biar kamu bisa ketemu sama Ariana. Makasih banget, Din. Iya. Yaudah kalau gitu aku ke rumah sakit dulu ya. Oke, hati-hati ya. Ya, bye. Bye. Bisa ketemu di sini ya? Sisil seneng banget. Ibu nggak jadi pindah. Sama saya juga seneng banget, saya lega banget. Pindahan itu stres banget sih. Capek kan, Bu? Ren, meeting bentar lagi mulai. Ya bentar, gue ke toilet dulu sebentar ya. Oke. Mood lagi bagus nih gue liat-liat. Kayaknya bagus setiap hari deh. Cuma agak bertambah aja mood gue karena Dante lagi romantis banget sama gue. Percaya lo romantis dia. Paling juga cuma nutupin biar kebusukannya dia sama cewek lain gak ketahuan sama lo. Sil. Mulut lo tuh emang hebat banget kalau udah soal kompor-komporan, tau gak? Nggak jelas lo. Kemakan kan tapi?
Jangan sampai Saka mencium kebusukan gue sekarang. Karena gue belum selesai siapin semuanya. Halo bro, gue mau siapin sekarang ya. Gue akan pergi jauh nih. Oke, ya. Senang bekerja sama dengan Anda. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak ya waktunya. Jadi saya permisi dulu ya. Ya. Arin? Hai Vin. Hai Arin. Bisa ketemu kamu di sini? Iya, aku mau take away makanan. Kamu? Aku tadi habis meeting, tapi udah selesai sih. Tapi di sini makanannya enak banget. Iya sih. Kamu jadi pindah kemana? Aku nggak jadi pindah, Vin. Rumahnya dibeli papi aku. Oh ya? Bentar, Vin. Iya. Ya, Din. Rin, kamu kosong nggak nanti sore? Aku mau ngajakin hangout nih. Ya, paling belanja-belanja gitu. Oh, boleh sih. Aku udah lama banget nggak belanja. Ya udah. Oke. Oke, nanti kita ketemu di tempat yang aku Sherlock ya. Oke. Bye, Din. Bye. Vin, aku duluan ya. Oh iya, silakan. Salam Mbak Riri. Pasti disalamin. Lo mau ngapain kesini, San? Ban? Kalau ngegas gitu, Bang? Gue kecewa ya sama lo. Bisa-bisanya lo menggunakan harta gue gini untuk ngancam Ariana. Pokoknya jelasin. Gue ngelakuin itu semua buat mempertahankan pernikahan gue sama Ariana. Ya tapi gue gak suka caranya, emang gak ada cara lain, Sak? Tam, lo kalau mau marah juga kayak Bona nggak apa-apa kok. Gue terima. Sak, gue juga kecewa sama lo, Sak. Tapi gue masih bisa ngertiin lo. Terus lo mau datang ke sini ngapain? Kenapa nggak ngabarin gue dulu? Gue tuh pengen ngobrol sama lo tentang orang yang nipu gue, yang tiba-tiba gue ada utang 10M. Emangnya siapa? Gak tahu ya, tapi perasaan gue kayaknya Dion. Seharusnya gue kasih tahu nih tempo hari ke lo, Sak. Soalnya gue yakin itu emang kerjaan Dion. Soalnya gue juga pernah, Sak, dikerjain, Sak, sama dia. Dia nyuruh orang datang ke kontrakan gue untuk nagih uang perhiasan. Dan gue yakin yang ngelakuin itu ke lo, Dion. Ih, si papi tuh bener-bener nyebelin banget. Sampai sekarang aku gak dikasih jabatan juga sama dia. Hai, Jeng Ina. Jeng Depi? Ya iyalah, memang kamu pikir siapa? Ih, kamu itu kayak udah lama gak ketemu aja, baru juga seminggu yang lalu ketemu kan? Ya ampun Jeng, saya sampai nggak ngenalin tau Jeng Depi makin cantik aja, beneran? Oh, gitu. Jeng Ina, terima kasih ya. By the way, ikut aku yuk. Aku lagi mau traktir loh. Boleh, yuk. Ayo, ayo. Hai Sil. Hai Bu. Kamu lagi nungguin pacar kamu ya? Iya Bu, tahu aja deh. Jadi gimana kamu sama pacar kamu? Lancar, aman semua? Aman kok Bu, semuanya lancar jaya. Pokoknya Ibu nggak usah khawatirin Sisil. Sisil gini-gini tuh strong loh Bu. Iya. Jadi Coki nggak akan mungkin tuh berani ngapa-ngapain Sisil. Percaya, kalau itu saya percaya. Kalau dia sampai nyakitin kamu, dia sampai ngapa-ngapain kamu, aneh-aneh sama kamu hajar aja Sil. Kayak biasanya kamu ngajar Selin tuh, kamu jambak-jambakin Selin. Itu udah pasti Bu.
Sisil bakal ngelakuin itu tanpa ibu suruh. Ya udah kalau gitu. Saya duluan ya, saya mau belanja nih sama Dinda. Bye. Have fun, Bu. Lama banget sih si Ayang. Hai. Sayang. Sorry ya, lama nungguin. Gak apa-apa kok, gak lama-lama banget. Tapi gara-gara nungguin kamu nih tadi nih, Bu Ariana tuh sempat cerita kalau dia lagi mau belanja sama Dinda. Jadi aku kepengen belanja juga deh sayang. Kamu mau nggak nemenin aku belanja? Ya boleh dong sayang. Apa sih yang nggak buat Tuan Putri aku? Aku temanin yuk. Ih, makasih sayang. Sama sayang. Yuk. Tom? Sak. Baru tadi siang kita ketemu, udah ketemu lagi. Lu ngapain di sini? Bengong lagi. Gitulah. Lu dari mana? Mau kamu ngapain? Oh, gue tadi mau belanja bahan makanan. Terus gue lihat lu, gue samperin aja. Tom, si Bona tuh si marah ya sama gue ya? Iya, Sak. Dia sekarang udah masuk di kubunya Yuna. Dia setuju lo sama Ariana cerai. Ya nggak apa-apa. Tapi lu tenang aja, Sak. Ada gue. Gue bakal selalu support lo selama lo niatnya baik. Ya gitu. Kalau gitu, gue cabut ya, gue mau ketemu sama Ariana. Ya. Sukses ya, Sak. Doain gue berhasil ya. Thank you, Tom. Ya. Kamu suka yang mana? Sayang, kalau ini bagus gak buat aku? Bagus. Kamu pakai apa aja cantik. Mulai deh sweetnya. Oke, kalau ini bagus nggak Yang? Bagus. Oke, ini juga bagus. Kalau ini bagus nggak Yang? Bagus. Ini semuanya kamu bilang bagus, gimana sih nggak meyakinkan tahu? Ya emang bagus. Kamu mau pakai apa aja, kamu selalu cantik di mata aku. Ini kamu pasti gombal kan? Ya kamu mulai nih gombalnya nih. Enggak, biasa. Rin? Hai Rin. Hai. Udah lama nunggunya ya? Enggak kok, enggak lama. Kamu sering belanja di sini? Enggak sih, cuman aku suka nyari-nyari baju aja di sini soalnya bagus-bagus. Oke, coba deh aku mau lihat-lihat. Kamu suka dress gak sih? Iya sih, tapi seringan pakai jas. Oh. Sayang, Ya. fotoin aku pakai baju ini dong. Boleh? Aku fotoin ya. Sayang, kamu munduran dikit deh. Munduran lagi, oke. Ya. Segini? Dikit lagi, mundur lagi. Segini? Mundur dikit lagi. Ini kamu suruh mundur-mundur terus, kenapa sih? Aku tuh bingung sayang. Soalnya kamu tuh cantiknya kelewatan.
Kenapa malah kayak bahagia banget sih mereka? Nyebelin banget deh. Loh. Kamu kenapa sih? Kok muka kamu jadi bete gitu? Nggak, ini aku lagi lihat Sisil update foto dia sama Coki. Aku tahu banget nih, dia kayak gini pasti lagi memanas-manasin aku. Emangnya mereka lagi ngapain sih? Foto apa? Lagi belanja. Sebel banget aku lihatnya. Kamu mau kita belanja juga nggak? Enggak deh, aku mau makan aja, lapar. Iya, kita belanja sekalian kita makan. Oke? Oke. Udah, kamu itu aja. Udah kok, ini aja. Rin. Sorry ya sebelumnya aku tuh ngajak kamu kesini bukan cuma buat nemenin aku belanja. Tapi ada yang mau ngobrol sama kamu. Siapa? Rin. Aku bayar dulu ya. Rin, sebentar. Aku cuma mau kamu dengar aku sebentar aja, Rin. Aku udah capek, Mas. Aku nggak ada energi buat dengerin semua omongan kamu lagi. Thank you sayang. You're welcome. Aduh, aku udah gak sabar banget mau makan, lapar. Loh, ya ampun. Malam Pak Dante, Bu Selin. Gak nyangka loh bisa ketemu di sini, ya Sam? Iya. Sama Sil, saya juga gak nyangka ketemu di sini. Sayang, kok bisa ya? Restoran yang cukup mahal kayak gini tuh didatengin sama pesuruh kayak mereka. Mahal ya sayang di sini ya? Oh enggak kok, nggak mahal. Lagi pula Coki bisa kok naktir kalian. Ya kan sayang? Duit kamu banyak kan? Iya dong sayang. Duh, sayang gimana ya? Kalau misalnya kita ditawarin di traktir tuh sama orang kaya tuh gimana buat nolaknya ya? Nggak enak ya sayang ya? Ya udah, yuk santai aja. Pokoknya Coki yang bayar malam ini. Iya sayang. Aduh, perasaan aku nggak enak nih. Tapi masa iya aku nolak? Kasian dong pacar aku. Rin, aku cuma mau ngomongin soal utang aku yang 10 miliar itu, Rin. Dan uang 2M dari kamu udah aku DP-in ke mereka. Oh, oke. Ya udah bagus dong. Nanti sisanya aku transfer ya. Rin, bukan itu maksud aku, Rin. Aku nih malu banget, Rin. Sampai kamu juga ini kejar-kejar, sampai kamu juga yang bantuin aku. Aku janji aku akan ganti semua uang yang udah kamu keluar. Udah, cukup. Sebelum kamu lanjutin semua pembicaraan kamu tadi, pertama aku nggak minta kamu untuk ganti semua hutang-hutang kamu. Asalkan kamu jangan ulur-ulur terus sidang perceraian kita. Bu Arin tuh nih ya, maaf, bodoh banget. Masih aja baik sama cowok kayak Pak Saka. Kalau ibu menjodohkan saya sama Dinda,
Saya rasa itu nggak mungkin, Bu. Dinda itu sudah menikah dan sudah bersuami. Bukannya ibu paling nggak suka ya sama orang yang mengganggu rumah tangga orang lain? Kalau aku boleh jujur, aku nggak marah sama kamu sama sekali. Ya kalau kecewa, jujur sedikit kecewa karena aku nggak mau ketemu sama Mas Saka itu ada alasannya sendiri. Ingat kata-kata saya. Saya ini nggak mau berurusan sama Anda, tapi Anda harus jaga omongan Anda. Hai Sel, ngapain kamu kesini? Tadi aku habis ada urusan sama Ariana. Gak cuma mau ngambil Dante ya? Tapi mau deketin Ariana juga. Saya, pengacara Bapak Saka, ingin menuntut harta gonogini. Menurut KUHP pasal 406, hal seperti itu adalah ilegal. Berarti bukti yang disebutkan oleh beliau juga tentang video saya dengan Galvin itu juga termasuk ilegal karena itu juga diambilnya diam-diam Pak. Kalau keterangan dari Saka, itu semua adalah bohong. Karena selama ini Ariana tidak pernah mengetahui pernikahan saya dan juga Saka. Bahkan kami menikah secara diam-diam. Saya ngelakuin hal curang kayak gitu karena saya cinta banget sama Ariana, Pak. Saya mau mempertahankan keluarga saya, Pak.